Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. O. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kata-kata dalam bahasa Indonesia itu terbentuk? Ada dua kategori secara umum bagaimana bahasa Indonesia itu terbentuk. Yang pertama, dari dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia itu sudah ada kata-kata yang asli bawaannya. Contohnya seperti kata tata, apalagi tumbang, terus Tanjung. Nah, teman-teman bisa cari contoh yang lainnya, bisa googling ya, atau dari buku-buku kata-kata yang termasuk dalam bahasa Indonesia asli. Berikutnya, yang kedua adalah dari luar bahasa Indonesia melalui serapan. Kata serapan. Kata serapan itu dari mana saja? Kata serapan itu bisa berasal dari yang pertama, bahasa daerah. Tentunya bangsa Indonesia, negara kita itu memiliki berbagai macam daerah dan bahasanya. Sehingga bahasa Indonesia tidak hanya menyerap dari satu daerah saja. Ada dari beberapa daerah. Biasanya yang paling banyak mungkin dari bahasa Jawa, ada juga yang bahasa Sunda. Nah, teman-teman bisa sebutkan, adakah dalam bahasa Indonesia, kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah kalian? Bisa dicek di KBBI apakah serapan dari bahasa daerah kalian itu sudah ada dalam KBBI. Berikutnya, serapan kosakata dalam bahasa Indonesia itu ada yang dari bahasa asing. Tentunya persentase bahasa asing itu banyak dari bahasa negara yang pernah singgah di Indonesia. Sebut saja bahasa Belanda. Orang Belanda, negara Belanda pernah singgah di negara kita yang cukup lama, kurang lebih 350 tahun. Berikutnya ada negara Inggris yang pernah datang ke negeri kita juga. Setelah negara Inggris atau bangsa Inggris ada juga Jepang, ada juga Portugis. Nah, kira-kira itu keempat bahasa yang mungkin mendominasi serapan bahasa Indonesia. Namun, berkembang bahasa itu dinamis ya. Zaman sekarang banyak tata bahasa atau kata bahasa Indonesia itu menyerap yang lagi pop, yaitu yang sedang digandrungi oleh Gen Z ya, yaitu Korea. Teman-teman bisa sebutkan, bisa jelaskan apa saja kata dalam bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Korea. Berikutnya, ada 4 bentuk serapan. Yang pertama, kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa kata serapan dari bahasa asing
tetapi redaksinya, penulisannya, hurufnya itu sama. Jumlah hurufnya itu sama. Contohnya, bank. Jumlah huruf dalam bank itu sama 4. Huruf-hurufnya juga sama, BANK sama. Setelah itu ada contoh opname. Ini opname itu sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ada contoh golf. Siapa yang pernah bermain golf di sini? Sama, saya juga belum pernah ya, teman-teman ya. Berikutnya, kata yang menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, contoh. Nah, jadi ada perubahan dari kata asli dari bahasa asli tersebut ketika menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Contohnya, subjek ketika sudah diserap dan menjadi bahasa Indonesia menjadi subjek. Jelas di sini ada perubahan jumlah huruf, ada yang diganti dan ada yang dibuang. Contoh di sini subjek dalam bahasa Inggris berubah menjadi subjek dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ada objek, OBJECT menjadi OBJEK, objek. Dari berjumlah 6 huruf menjadi 5 huruf. Teman-teman bisa sebutkan lagi selain ini dua bentuk serapan ini. Yang pertama kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua kata yang menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Berikutnya, yang ketiga, menerjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya para akademisi, mahasiswa itu biar terlihat keren itu sering menggunakan padanan kata dalam bahasa asing. Contohnya briefing. Briefing itu lebih gampangnya diskusi, namun bahasa Indonesia yang baku adalah taklimat ya, briefing rapat ya. Briefing itu semacam rapat sebentar, tidak lama briefing. Berikutnya ini yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, komunikasi sehari-hari, dan biar terlihat keren, biasanya anak muda itu menggunakan kata hearing. Biasanya ada talk show itu judulnya sharing and hearing, dengar pendapat. Itu yang ketiga, teman-teman bisa nanti contohkan lagi selain kata briefing dan hearing yang bahasa Indonesia itu sudah menemukan padanannya. Berikutnya, bentuk serapan berikutnya yang keempat adalah seperti aslinya karena sifat keuniversalannya. Contoh de facto, faktanya status quo, status yang baku ya, status yang jelas. Teman-teman juga bisa kasih contoh yang lainnya, tipe bentuk yang keempat ini ya. Jadi tidak diartikan secara gamblang dalam bahasa Indonesia ya, de facto ya, de facto dalam bahasa Indonesia juga de facto, status quo dalam bahasa Indonesia juga status quo. Berikutnya, beberapa kesalahan pembentukan kata. Nah, ini ya, kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih kadang salah menggunakan kata-kata, apalagi komunikasi lisan yang tidak bisa dicek. Kadang kalau tekstual itu kan tulisan kita bisa cek pada
tool, alat yang bisa mendeteksi kesalahan penulisan atau tata bahasa. Penanggalan awalan me. Judul berita dalam surat kabar diperbolehkan, tetapi dalam teks beritanya awalan me harus dieksplisitkan. Nah, ini contohnya headline sebuah berita, gubernur lantik wali kota baru. Nah, itu tidak masalah. Kalimat tersebut menjadi judul berita atau headline berita. Yang benar bagaimana? Gubernur melantik, nah, melantik yang tadinya lantik, yang benarnya adalah melantik. Jadi garis bawah ya teman-teman ya. Jadi lantik itu belum baik dan benar, tetapi yang baik dan benar adalah melantik. Berikutnya, penanggalan awalan ber. Nah, ini juga sering kita cari mudahnya saja, cari gampangnya saja, singkat. Sampai jumpa lagi bulan depan. Nah, ini juga saya kadang masih melakukan, mengatakan di kelas itu sampai jumpa lagi teman-teman mahasiswa. Nah, seharusnya bagaimana yang benar? Yaitu sampai berjumpa lagi minggu depan atau besok. Berikutnya, apalagi yang common mistake, kesalahan yang udah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya dan Mbak Sori beda pendapatnya. Bagaimana harusnya ini? Harusnya berbeda pendapat ya teman-teman, berbeda pendapat. Peluluhan bunyi C ya, kata dasar yang diawali huruf atau bunyi C sering menjadi luluh jikalau mendapat awalan me, padahal sesungguhnya tidak luluh. Menyuci mobil, menyuci, nah, menyuci itu salah ya teman-teman, harusnya itu mencuci. Berikutnya ada indah menyintai rahmat, salah, harusnya mencintai, indah mencintai rahmat. Penyengawan kata dasar, nah, ini copet, nyopet, mencopet, bukan menyopet ya, tapi dari copet, nyopet, mencopet, bukan menyopet. Pandang, mandang, memandang, bukan mepandang, tetapi memandang. Kail, ngail, mengail. Jadi bukan mengkail, tetapi mengail. Bunyi ke, PTS yang tidak luluh berdasarkan kaidah baku bahasa Indonesia, kata yang berawal bunyi ke, PTS harus lebur menjadi bunyi sengau. Antara lain, kikis, mengkikis, mengikis, kait, mengkaitkan, harusnya mengaitkan. Itu teman-teman. Awalan ke yang keliru. Ini sering nih. Saya juga sering keliru ini. Makanya ini belajar bareng bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengendara motor itu meninggal karena ketabrak. Nah, ini bahasa Jawa akhirnya sudah terbiasa diucapkan dalam komunikasi yang berbahasa Indonesia. Ketabrak itu harusnya tertabrak. Berikutnya, nah ini juga. Nah kita maaf itu tidak ke bawah karena tergesa-gesa. Nah, ini. Jadi ke bawah itu harusnya terbawa. Pemakaian akhiran ir. Nah, akhiran ir sebaiknya menggunakan akhiran asi atau isasi. Mahmudah sanggup mengkoordinir. Nah ini ya mahasiswa ya, biasanya mahasiswa yang sering aktif di organisasi. Nanti teman-teman kita koordinir. Nah, harusnya itu mengkoordinasi. Mengkoordinasi. Berikutnya, Soekarno-Hatta memproklamirkan. Nah, ternyata itu kata kerja juga belum tepat memproklamirkan itu. Yang tepat bagaimana? Memproklamasikan. Nah, itu ya teman-teman. Berikutnya. Nah, ini. Silakan teman-teman mahasiswa cari sebuah pidato tokoh di Indonesia atau influencer, bisa dianalisa,
kesalahannya di kosakata apa, dan bisa dibenarkan, dicari yang benarnya bagaimana. Sekian dulu saya Mr. O, insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Nah, ini berjumpa lagi, bukan jumpa lagi, tetapi berjumpa lagi. Have a nice day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.